Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh matematika dengan Ibu Wiwi Kurniasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, kita sudah tahu bentuk umum dari persamaan kuadrat seperti apa. Nah, untuk fungsi kuadrat di sini, bentuk umumnya itu adalah, kita akan melihat bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, ini, Y atau bisa juga disebut Fx, Y sama dengan Fx, sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dengan A, B, C-nya anggota bilangan real. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu bentuk umum dari fungsi kuadrat. Awas, jangan ketukar dengan persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat, kemarin bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kalau fungsi kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan Y atau Fx. Nah, nanti kita akan menggambarkan fungsinya seperti apa. Gambarnya dalam bentuk koordinat kartesius. Jadi, oke, tadi kita sudah tahu bahwa bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah Fx atau Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kita nanti akan gambarkan bentuk fungsi kuadratnya seperti apa. Tapi sebelumnya Ibu akan ingatkan kembali bahwa kita menggambarkan fungsi kuadrat ini dalam bentuk koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu terdiri dari bidang yang dibatasi oleh dua sumbu. Adalah sumbu X, sumbu X ini adalah sumbu yang horizontal, yang ini. Nih ya, ini adalah sumbu X, dan sumbu Y itu adalah sumbu yang vertikal, yang ke atas ini. Nah, perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y itu adalah titik 0, titik O. Koordinatnya adalah 0,0. Pada sumbu X ke sebelah kanan dari titik potong itu adalah tandanya positif ke sini. Dari sumbu X ke sebelah kiri titik O itu tandanya negatif. Kemudian dari titik O ke atas sumbu X itu tandanya positif. Ke bawah ini adalah negatif. Itu sudah merupakan suatu kesepakatan. Ibu hanya mengingatkan saja karena di kelas sebelumnya kalian sudah belajar bidang kartesius. Kita akan melihat, misalkan ada suatu fungsi Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini Y sama dengan X kuadrat, berarti di situ A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. Maka di sini gambar grafiknya berupa parabola. Parabola terbuka ke atas yang menyinggung titik 0,0. Dan ini sekaligus merupakan titik balik dari parabola tersebut. Oke, kita lihat lagi. Misalkan ada Y sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, berarti yang ini kan, X kuadrat plus 1 itu gambarnya adalah yang ini, yang memotong titik Y sama dengan 1. Artinya, dari grafik yang tadi, dia bergerak satu langkah ke atas. Kita lihat lagi sekarang. Kalau grafiknya fungsinya Y sama dengan X kuadrat min 1 sekarang.
maaf, X kuadrat X kuadrat min 1, maka ini ya, nih yang ke bawah yang memotong titik Y sama dengan negatif 1 atau di titik 0, negatif 1. Nah, dari situ apa yang bisa kalian simpulkan? Bagaimana kalau fungsinya Y sama dengan X kuadrat plus 2 dan X kuadrat min 2. Oke, kita lihat dulu aja. Y sama dengan X kuadrat plus 2. Nah, ini kan dia naik dari yang X kuadrat tadi, naik 2 langkah ke atas, memotong sumbu Y sama dengan 2. Memotong di titik Y sama dengan 2 atau koordinat 0,2. Nah, kalau Y sama dengan X kuadrat min 2, berarti kemana? Nah, yang ini kan, dia memotong titik Y sama dengan negatif 2. Dan grafiknya masih sama, terbuka ke atas dengan ini sumbu X ini adalah disebut sebagai garis sumbu simetris. Kenapa disebut sumbu simetris? Karena garis sumbu X ini membagi dua fungsi atau grafik fungsi tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Nih, sebelah kiri dengan sebelah kanan sama besar. Paham ya? Nah, kita sekarang, tadi kan Y sama dengan X kuadrat plus 2. Berarti A-nya 1, B-nya 0, C-nya 2. Nah, berarti ini berpengaruh. Kalau C-nya 3, berarti dia akan bergerak ke atas grafiknya 3 langkah dari grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Kalau min 3 berarti bergerak ke bawah. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat lagi Y sama dengan min X kuadrat. Nah, lihat grafiknya yang ini. Dia tadi bedanya adalah kalau yang tadi grafiknya yang Y sama dengan X kuadrat, yang ini terbuka ke atas. Kalau yang Y sama dengan min X kuadrat, dia grafiknya terbuka ke bawah. Ya, jadi yang berpengaruh kalau A-nya negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Kalau A-nya positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Nah, kita lihat lagi grafiknya. Y sama dengan min X kuadrat tambah 1. Nah, ini dia tadi bergeser tetap ke atas 1 langkah. Sekarang kalau Y sama dengan min X kuadrat dikurangi 1. Nah, ini yang ini sekarang dia dari sini bergerak ke bawah 1 langkah, berarti dia titik baliknya memotong titik baliknya di 0, negatif 1. Oke, bisa dipahami ya? Oke, dari penjelasan barusan kita bisa simpulkan apa yang bisa kita simpulkan dari gambar yang barusan kita lihat. Yang pertama, bahwa grafik fungsi kuadrat itu berupa parabola. Kemudian, jika A-nya lebih besar 0, tadi kan Y sama dengan X kuadrat, berarti A-nya kan 1. Maka grafik terbuka ke atas dan memiliki nilai minimum.
Jika A-nya kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah dan memiliki nilai maksimum. Kemudian, jika C-nya lebih besar 0, tadi E kuadrat plus 1. 1 kan lebih besar 0. Maka grafiknya bergeser ke atas dari grafik Y sama dengan E kuadrat atau Y sama dengan min E kuadrat sejauh C. Nah, jika C-nya kurang dari 0, maka grafik bergeser ke bawah dari grafik Y sama dengan E kuadrat atau Y sama dengan min E kuadrat sejauh C. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah menyimpulkan. Kita lihat lagi ya. Tadi kan kalau A-nya lebih besar 0, maka grafik terbuka ke atas. Tadi kita sudah tahu kalau A-nya 1. Sekarang misalkan Y sama dengan 2X kuadrat. Dua kali X kuadrat. Ya, lihat di situ A-nya adalah 2 nih ya. Sebelumnya Ibu mau buat dulu Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini Y sama dengan X kuadrat. Kita lihat gambarnya, warnanya kita bedakan ya. Nih yang merah. Yang merah itu adalah yang Y sama dengan X kuadrat. Yang hitam itu adalah Y sama dengan 2X kuadrat. Di sini A-nya 2, yang ini adalah A-nya 1. Grafiknya dua-duanya terbuka ke atas dan memotong titik 0,0. Dan di sini karena dia terbuka ke atas, maka titik baliknya di 0,0, maka memiliki nilai minimum karena terbuka ke atas. Kita lihat lagi, misalkan Y sama dengan 3X kuadrat. Tuh. Nah, kita bedakan warnanya. Warna hijau. Nah, ini yang warna hijau itu adalah Y sama dengan 3X kuadrat. Kita lihat lagi. Y sama dengan 4X kuadrat. Kita bedakan warnanya, kita bedakan dengan warna ungu. Nah, jadi kesimpulan dari sini apa? Semakin besar A-nya, maka grafiknya akan semakin sempit. Tadi yang ini, yang merah ini adalah Y sama dengan X kuadrat, berarti A-nya 1. Yang hitam ini lihat grafiknya kan paling lebar nih, tuh paling luar. Kemudian yang hitam ini adalah Y sama dengan 2X kuadrat. Yang hijau sama dengan Y sama dengan 3X kuadrat, dan yang ungu adalah Y sama dengan 4X kuadrat. Maka semakin besar A-nya, maka grafiknya akan semakin sempit. Ya. Nah, oke, kita lihat sekarang tadi kalau A-nya negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Kita lihat. Y sama dengan min X kuadrat. Nih ya, terbuka ke bawah. Maka ini adalah titik puncak. Maka memiliki nilai maksimum di sini nanti. Nah, di sini ini masih tetap garis sumbu Y adalah merupakan sumbu simetri. Kenapa disebut sumbu simetri? Karena merupakan garis yang membagi dua grafik ini menjadi dua bagian yang sama besar. Kita lihat lagi, sama dengan min 2X kuadrat. Nah, ini lihat, kita bedakan pakai warna
nih coklat kuning. Ya. A-nya negatif, terbuka ke bawah masih tetap, dan grafiknya lebih sempit daripada yang tadi Y sama dengan min X kuadrat. Kita lihat lagi, Y sama dengan min 3X kuadrat. Tuh, kita lihat, kita bedakan pakai biru misalkan. Ini kan, ya, semakin sempit. Jadi, kalau A-nya semakin kecil, semakin kecil, maka grafiknya terbuka ke bawah dan semakin sempit. Kalau yang A-nya semakin besar, maka A-nya terbuka ke atas dan semakin sempit. Itu kesimpulannya ya. Bisa dipahami ya? Berdasarkan penjelasan yang barusan, kita buat lagi satu kesimpulan bahwa titik balik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus C atau Y sama dengan min AX kuadrat plus C adalah di titik 0, C. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contoh soal ini. Perhatikan fungsi berikut. Y sama dengan 2X kuadrat plus 3. Bagaimanakah grafik fungsi kuadrat tersebut dan tentukan koordinat titik baliknya. Coba, bagaimana menurut kalian? Oke, kita lihat. Ini jawabannya. Dari fungsi Y sama dengan 2X kuadrat plus 3, maka kita tahu dari sini A-nya 2, berarti kalau A-nya 2 itu lebih besar dari 0. C-nya 3, sehingga bisa disimpulkan grafik fungsi kuadrat tersebut berupa parabola terbuka ke atas. Kenapa terbuka ke atas? Karena dari sini A-nya 2. A-nya 2 itu berarti lebih besar 0. Sehingga memiliki titik balik minimum di 0,3. Dari mana ini tahu? Dari sini C. Tadi kan berarti titik baliknya di 0, C. Ya, bisa dipahami ya? Kalau nggak percaya kita lihat nanti setelah ini pada grafiknya kita akan buktikan Y sama dengan 2X kuadrat plus 3 itu betul nggak terbuka ke atas dan titik baliknya di 0,3. Oke, kita buktikan tadi jawaban yang tadi. Fungsi dari Y sama dengan 2X kuadrat plus 3. Ini, ya kan? Grafiknya terbuka ke atas, maka memiliki titik balik minimum. Titik baliknya di sini kan? Ini 2, berarti ini 3, berarti di titik 0,3. Nah, grafik Y sama dengan 2X kuadrat plus 3 ini asalnya pergeseran dari grafik Y sama dengan 2X kuadrat. Asalnya pergeseran dari ini. Dari grafik yang berwarna merah. Asalnya, ya. Jadi, grafik induknya itu 2X kuadrat. Nah, dari grafik itu plus 3, berarti nanti grafiknya bergerak 3 langkah ke atas. Bisa pahami ya? Oke, semoga bisa dipahami, dimengerti. Nanti silahkan kalian komen di tuliskan nama dan kelas di kolom komentar. Kemudian setelah melihat video ini, kalian silahkan mengerjakan soalnya dengan baik dan sungguh-sungguh, kemudian dikirim sesuai dengan petunjuknya. Dengan tenggat waktunya biasa hari Jumat, ya, tanggal 13 November 2020 jam 00 malam. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.